Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, di depan saya sebetulnya ada seseorang yang mau bercerita, tapi dia tidak mau banyak bersuara. Ya, tapi nanti bersuara sedikit nggak apa-apa lah ya. Dan ini juga di depan saya. Iya betul, di depan kita sebenarnya, Ada pertemuan tapi segitiga. tidak in frame. Jadi dia ngirim cerita. Aku bacain sedikit ya. Jadi gini Pak Guru, saya punya masalah sulit jodoh, dan kesulitan ini cukup langka dibanding kesulitan yang sama yang dialami perempuan lainnya. Keunikan kesulitan saya ini adalah kenyataan bahwa saya tidak pernah didekati oleh lelaki seumur hidup. Literally tidak pernah didekati atau ditaksir seumur hidup. Bukan saya pilih-pilih, tapi karena memang tidak ada yang dipilih. Wong tidak ada yang mendekat. Bahkan spek mokondo sekalipun tidak ada yang mendekati saya. Beda dengan teman-teman perempuan yang sama-sama masih lajang, itu karena pilihan mereka, belum ada yang cocok atau ingin menunda, setidaknya mereka ada yang mendekati. Selanjutnya, dulu waktu memasuki usia 20-an sampai 26, saya masih santai. Usia 27 sampai 29 mulai panik. Ternyata sampai memasuki kepala 3 tetap nihil untuk urusan romansa. Akhirnya saya coba menganalisis apa yang salah dengan diri saya. Sebagai gambaran umum, saya pikir saya memiliki profil yang cukup layak untuk dipilih dan dijadikan pasangan. Oke, stop. Oke. Mau dibaca semua? Boleh sih, seru. Iya. Boleh. Ini mengangguk ya, mengangguk teman-teman. Oke. Kita jadi biro jodoh nih. Enggak. Kita lihat ya. Sebagai gambaran umum, saya pikir saya memiliki profil yang cukup layak untuk dipilih dan dijadikan pasangan. Saya punya pekerjaan yang saya pikir cukup mapan dan aman. Saya sebut aja PNS ya. Saya punya aset, pendidikan saya cukup tinggi, setelah ngobrol di belakang saya setuju, tinggi. Saya punya hobi, pergaulan saya berjalan baik, secara fisik memang muka saya di bawah standar. Ini kalimat dari dia ya Pak Guru, bukan judge dari saya. Enggak, saya pikir. Tapi setidaknya saya tidak obesitas. Saya rutin olahraga seminggu 3 kali, menjaga makan, istirahat cukup. Untuk karakter dan kepribadian, saya pikir saya cukup sadar dengan kekurangan dan kelebihan saya. Tapi sepertinya saya selalu ada di lingkungan yang menjadikan saya sebagai di ranking terbawah di antara perempuan yang ada di sekitar saya. Itu 2 paragraf awal. Mau tanggapan dulu nggak? Atau mau lanjut aja? Mbak Mentari? Lanjut. Oh enggak, mau tanggapan dulu katanya. Oh, tanggapan dulu. Oh lanjut. Lanjut. Saya juga selalu berusaha memperbaiki diri. Berikut usaha perbaikan yang sudah saya lakukan. Nomor 1 ya. Usaha perbaikannya adalah perawatan di klinik kecantikan, mengkonsumsi suplemen kecantikan, dan mengubah penampilan. Hasilnya saya infokan. Hasil dari usaha tersebut adalah tidak banyak. Sekarang saya malah sedang breakout jerawat hormonal, padahal dulu tidak pernah jerawatan. Mungkin karena ke klinik itu jadi jerawatan. Usaha perbaikannya olahraga. Hasilnya cukup menjaga berat badan agar tidak naik. Sekarang dibarengi dengan diet untuk target turun berat badan. Ini panjang Pak, mau kalau misalkan saya bacain semuanya karena takutnya nanti penonton nge-skip. Tanggapan Pak Guru dulu atau? Oke. Saya tuh tidak diberikan catatan itu kan sebelumnya dan baru dikasih barusan. Saya kemudian baca sekilas, saya langsung tahu masalahnya apa. Jadi saya bukan psikolog Baraya, saya tidak memiliki otoritas untuk membicarakan ini secara berlebih, tetapi ini adalah ajang curhat. Dan kalau ada di antara Baraya yang juga lagi nyari jodoh, nah ini Mbak ini boleh dilihat-lihat dulu ya. Karena pengennya sebenarnya awalnya juga setidak-tidaknya adalah ada yang ngedeketin dulu lah, kenapa nggak ada yang ngedeketin banget gitu kan. Setelah saya lihat tuh, ini memang ada banyak sekali masalah, dan masalahnya itu bukan masalah sebagai manusia, tetapi masalah dalam POV-nya laki-laki. Jadi ini memang Teteh tuh bikin banyak ciong ya buat laki-laki tuh. Jadi pertama, itu analisis. Cowok tuh gak suka perempuan yang langsung bikin analisis begitu terstrukturnya itu. Jadi dalam pandangan laki-laki, ini dalam pandangan laki-laki gitu ya. Cewek tuh gak berpikirnya runut, cewek tuh berpikirnya itu intuitif, berpikirnya itu penuh dugaan dan praduga, dan karena itu dia tuh lucu di situ tuh.
Nah, cewek yang analitis tuh menakutkan karena laki-laki tuh egonya besar luar biasa dan mereka selalu berharap bahwa ketika mendapatkan pasangan dia yang ambil inisiatif, dia yang dominan dan itu disebabkan adalah gara-gara dia yang sangat analitis sedangkan si perempuannya enggak sedemikian sehingga si perempuan bahkan dalam pikirannya pun menjadi tergantung pada laki-laki gitu. Dan bahwa si perempuan itu posisinya adalah dia yang memberi saran, dia yang memberi kritik tetapi dia tidak memutuskan. Yang mengambil keputusan biasanya adalah laki-laki. Misalkan, jadi betapapun dunia sudah menjadi sangat modern, keinginan laki-laki dan keinginan perempuan untuk ada di tempat tradisional seperti itu masih bertahan. Sampai-sampai kita tuh selalu menekankan bahwa cewek itu sampai 2026 masih nggak ada yang mau nembak duluan, walaupun dia suka gitu. Sedangkan cowok tuh selalu dituntut untuk melakukan itu, gitu. Walaupun dia juga sebenarnya masih gemeteran gitu. Nah, ini tuh bukan hanya konstruksi sosial, tetapi juga dorongan hormon. Ini setidaknya dari kacamata laki-laki gitu ya. Jadi ketika ada perempuan yang justru malah membuat analisis-analisis terkait dengan dirinya dan hubungannya, ego laki-laki itu sangat terganggu. Dia merasa dihakimi gitu. Untuk banyak laki-laki yang dibesarkan dalam ruang lingkup patriarki gitu. Saya juga melihat misalkan tadi waktu kita ngobrol di sana, kemudian masuk ke sini, saya tuh mohon maaf ya, saya coba lihat semuanya mencocokkan dengan apa yang ada di sana dan cocok. Matiin ini tuh teteh gak bilang dulu, cepret baru bilang saya matikan ya. Nah jadi ini tuh artinya apa? Inisiatifnya tinggi. Jadi ini nanti uraiannya aku masukin ke video ya. Oke. Karena banyak sekali. Nanti. Jadi ketika teteh langsung duduk di sini dalam tanda kutip tanpa dipersilahkan, kemudian matiin pendingin ruangan tanpa juga permisi, matiin dulu baru langsung dikatakan ini sama sekali nggak salah. Sama sekali nggak salah ya, sama sekali nggak salah. Dan seandainya yang melakukannya itu adalah laki-laki, itu sama sekali nggak masalah. Tapi ketika yang melakukannya itu perempuan, maka orang tuh mengira ini kelewatan nggak sih? Gitu. Jadi terus pas tadi saya makan kue, saya tuh kan sebenarnya di situ tuh mencoba untuk menjatuhkan martabat saya gitu. Maksudnya baru kenal banget, belum apa-apa, di depan orang yang diet, langsung menunjukkan saya kelaparan dan saya makan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah memancing reaksi. Dan reaksi teteh itu adalah dingin. Kemudian saya tanyakan, apakah sedang dalam keadaan tegang? Enggak, fine, kita lagi relax. Lagi relax. Saya kepikir relaxnya aja tegang gitu. Jadi maksudnya relaxnya aja tegang. Jadi gini, yang rileksnya tegang tuh harus cowok. Makanya gini nih, dalam bahasa yang paling umum, Kok cowok relax nggak tegang, Sam? nggak maksudnya dingin gitu. Makanya gini nih, cowok yang keren tuh cowok yang dingin, cewek yang keren tuh cewek yang hot. Hot tuh panas gitu kan. Kenapa kalau cowok tuh harus dingin? Literally hot, panas gitu. Iya, cowok tuh cool. Cool tuh dingin kan? Bener kan? Oke. Cewek tuh hot. Hot Baik. tuh panas kan? Yes. Nah, kenapa harus seperti itu? Cowok tuh dalam pandangan masyarakat, dalam bahasa definisi dan kriteria maskulinitas, dia tuh harus kalem, tidak banyak berekspresi, rasa takutnya bisa ditahan, rasa marahnya bisa ditahan, pengendalian dirinya intinya mah adalah bagus. Makanya bahkan dalam sinetron sekalipun, cewek yang ngomong nying, laki-laki cuman, iya tante, segitu doang, gitu kan? Langsung si ceweknya lagi yang ngomong, iya nanti saya gitu, cowoknya tuh gitu. Jadi dalam konstruksi sosial kita, dan itu memang didasarkan pada hormon-hormon, didasarkan pada syaraf-syaraf laki-laki. Memang laki-laki itu bahasa tubuhnya, bahasa reaksinya itu adalah tindakan, bukan kata-kata, bukan ekspresi wajah. Jadi cowok keren tuh gimana? Tatapan tajam, rahang tertutup. Oh iya, seperti itulah, intimidatif dan sebagainya. Itu tuh cowok. Teteh tuh gitu. Tapi ini coba ku tambahin lagi Pak Guru dari tabel usaha perbaikan. Oke. Tadi kan olahraga, terus usaha perbaikannya adalah meningkatkan value diri dengan pencapaian dan prestasi seperti pendidikan, karir, skill ekonomi, dan pola pikir.
hasilnya nanti dilihat teman-teman ini. Terus konsultasi ke psikolog psikiater sudah, ikut dating coaching, seminar, webinar. Aku baru tahu ada dating coaching. Ada. Coba dating apps tapi enggak, milih untuk tidak. Dikenalkan saudara teman, ikut komunitas lari, mendukung kegiatan lain, mendaki gunung dan kegiatan lain. Bahkan ya, Mbak ini juga sudah nulis, saya juga mencoba feedback dan saran dari orang-orang sekitar, tapi menurut saya isinya hanya tuduhan. Berikut daftar persepsi, label, tudingan, framing yang disematkan ke saya oleh orang-orang sekitar. Saya bacakan beberapa ya. Persepsi pertama, kamu terlalu dominan. Udah Pak Guru sampaikan tadi. Tapi sanggahan dari Mbaknya adalah saya tidak dominan. Banyak perempuan yang lain lebih segalanya dibanding saya. Dalam obrolan pun saya bukan tipe yang ingin menang sendiri. Lalu persepsi lain adalah kamu terlalu mandiri, kamu terlalu tinggi. Maksudnya tinggi di situ adalah banyak perempuan yang jauh lebih kaya dan lebih mentereng, lebih hedon dan lebih yang lain daripada saya. Saya ini biasa aja. Itu fakta yang disampaikan menurut Mbaknya. Terus persepsi dari orang lain adalah jangan terlalu tertutup, jangan judes atau galak, jangan pilih-pilih, turunin standar. Lalu di antara tudingan-tudingan dari orang sekitar, Mbaknya juga menyampaikan fakta realita yang menurut dia udah dia lakukan. Nanti saya tunjukkan juga di sini. Gak gini. Salah pencet ya. Jadi gini, cewek yang gak dominan itu justru adalah yang memaksakan kehendak. Jadi kalau Teteh bilang tadi, saya nggak maksain kehendak, ada cewek yang lebih banyak itu, yang lebih dominan. Enggak, justru dalam bahasa universal, bahasa kultur lah, bahasa kebudayaan ya, bahasa masyarakat patriarki gitu. Justru cewek yang mengalah itu cewek yang dominan. Semakin ngalah tuh semakin dominan. Jadi maksudnya gini, dirimu pernah nggak sih dapat jokes, misalkan suami takut istri gitu. Suami tuh takut banget kalau si istrinya tuh cerewet gitu. Oh, ya gitu kan? Itu ketakutanku juga sih. Nah, itu tuh sebenarnya adalah bahasa bahwa sebenarnya laki-laki itu di situ lebih dominan. Makanya kebayang nggak sih maksudnya? Jadi gini nih, Teteh tuh ada di posisi dominasi dan hegemoninya cowok. Hegemoni dan dominasinya cowok tuh gimana? Yang tadi itu diem. Jadi cewek tuh hot tuh, ekspresif, nangis, gak malu, marah, keluar semua. Itu dalam bahasa masyarakat kultur kita gitu ya. Jadi cewek itu ekspresif. Jadi kalau misalkan cewek tuh diem, kayak gini lah. Orang yang lebih menakutkan tuh bukan orang yang petantang petenteng, tapi yang diem, tapi sekali ngomong tuh bikin orang takut gitu. Gitu kan? Jadi misalkan dirimu tuh jarang lihat saya marah. Jarang kan? Nggak pernah saya. Nggak pernah. Coba kalau misalkan saya langsung ngomong siap goblok gitu dengan ekspresi itu, dirimu tuh langsung jauh ketar-ketir daripada kalau orang ketemu sama orang yang biasa ngegoblok-goblokin gitu. Kayak saya gitu. Nah, jadi maksudnya ya cowok yang dominan, cowok yang kuat itu, yang dianggap intimidatif, itu justru adalah cowok yang ngalah, yang diem gitu. Nah, Teteh tuh ada di posisi itu, harusnya tuh sebaliknya. Jadi bahasa orang Amerika biasa menyebut Karens. Iya, Karen orang yang buat cewek-cewek yang gitu ya. Nah, ya jadi kita bisa ngejek itu kayak, atau misalkan emak-emak naik motor gitu. Kalau di Indonesia kan, emak-emak naik motor nggak mau ngalah gitu. Nah, segitu tuh dianggapnya adalah cewek yang normal. Cewek yang nggak normal itu adalah yang kayak cowok, diem. Dia mengalah. Oke, ya sudah. Nah, ini tuh justru malah bikin takut gitu. Jadi itu adalah ekspresinya. Saya nggak ini ya. Sekali lagi ya, saya nggak punya otoritas sebenarnya untuk berbicara seperti ini. Ini ada curhatan saja, ini obrolan saja, obrolan warung kopi lah ya. Tapi harus kita tuh melihatnya bahwa Teteh tuh memang cukup dominan,
sekali lagi dominan juga bukan salah ya, bukan sesuatu yang keliru. Tetapi dalam kacamata cowok yang hidup dalam kultur patriarki yang kuat, menemukan cewek yang dominan itu sebenarnya cukup menakutkan gitu. Yang matiin ini tiba-tiba gitu, yang berjalan ke sini dengan percaya diri. Jadi jalan percaya diri, tidak ada ekspresi apa-apa, ini sebenarnya juga cukup menakutkan untuk laki-laki itu. Dan seterusnya lah. Tapi apa, ada sanggahan? Ini ada tambahan lagi di tabel berikutnya. Oke, tabel berikutnya adalah tabel mindset, pandangan, paradigma, dan prinsip. Jadi Mbak ini menuliskan bahwa saya penasaran apa sih yang dicari laki-laki terhadap perempuan. Saya sampai bikin daftar mindset, pandangan, paradigma laki-laki zaman sekarang terhadap perempuan sebagai berikut. Hasilnya cukup membuat saya putus asa. Oke. Nomor 1, visual adalah segalanya. Karena dari visual lah perempuan bisa disimpulkan. Kulit putih bersih, proporsi badan ideal, wajah cantik, rambut indah berarti membawa gen yang bagus untuk perbaikan keturunan. Lalu ada bagaimanapun juga, tetap prioritaskan memilih perempuan dari segi visualnya. Karena semua perempuan berpotensi menyebalkan, tidak punya tabiat buruk. Setidaknya kalau dia cantik mah bisa enak dipandang. Daripada sudah jelek, ngeselin lagi. Lalu hal-hal penunjang lain seperti karakter, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain tidak penting. Cantik bego masih bisa disekolahin dan diajarin. Sedangkan kalau jelek tapi pintar, tetap tidak berguna karena berpotensi merusak keturunan. Kalaupun nanti keturunannya cantik tapi bodoh, kehidupan masih akan tetap lebih mudah dan berpihak pada mereka yang good looking. Mas ada sampai ada 8, tapi ini aku baca satu lagi ya. Tapi soal ke satu lagi. Kalaupun ada aspek penunjang yang ingin dipertimbangkan, pilih yang berasal dari keluarga kaya, mapan, bukan perempuan yang kaya dari jeripaya sendiri. Karena dengan punya mertua kaya, berpotensi si laki-laki tidak perlu susah payah menyediakan kebutuhan dasar si istri, terutama papan. Bacot, siapa itu cowok yang kayak gitu? Nanti tambahannya nanti saya tampilkan di layar. Oke, jadi gini nih. Ini juga sudah sering kita bahas sih sebenarnya. Cowok itu memang sangat visual dan sangat memprioritaskan tampilan visual. Bukan karakter. Karena apa? Karena si cowok itu merasa bahwa dirinya tuh kuat, mandiri, dan dia tuh merasa bahwa kalau cewek yang nakal tuh bisa dia ubah. Ini tuh beda sama cewek. Cewek tuh pada akhirnya walaupun dia suka banget sama cowok yang good looking, tapi dia tuh akan memprioritaskan perilaku. Karena dia berpikirnya, saya nggak bisa ngubah perilaku dia. Walaupun dia berusaha. Makanya sepanjang perjalanan hidup perempuan itu biasanya akan adalah upaya untuk mengubah perilaku. Tetapi sebenarnya kalau misalkan dalam masa hubungan, dia akan lebih memprioritaskan sikap daripada penampilan. Nah, sedangkan laki-laki justru fokusnya pada penampilan karena dia mengira dan merasa bahwa dirinya cukup mampu untuk bisa mengubah karakter si perempuan itu. Jadi nanti kalau misalkan bodoh bisa gua penterin. Kalau misalkan dia tuh bisa gua didik, gua bina. Dan dalam pikiran cowok tuh ya seperti itu gitu. Nah, jadi apakah tampilan visual itu penting? Iya banget. Dan apakah itu adalah urusannya keturunan? Kalau urusannya keturunan itu adalah soal naluriah. Jadi banyak cowok juga yang nggak nyadar. Misalkan kenapa cowok tuh suka sama perempuan berpayudara besar dengan panggul yang besar dan dangkal, kemudian dengan perut yang kecil gitu. Nah cowok tuh ngelihat itu secara naluriah, dia tuh nggak ngerti apa alasannya, dan alasannya memang benar. Sebenarnya adalah alasan bahwa sebenarnya yang dia sukai itu adalah simbol-simbol reproduksi gitu. Jadi payudara yang besar berarti bisa menyusui anaknya dengan baik gitu misalnya. Itu kan simbolis sebenarnya ya. Kemudian panggul yang besar dan dangkal juga itu berarti proses melahirkan yang begitu mudah gitu atau tidak terlalu menyulitkan dan tidak mengancam baik ibunya maupun anaknya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah kemudian kulit yang mulus itu juga berarti dia masih sehat gitu dan karena itu reproduksinya baik dan seterusnya. Nah, jadi secara naluriah juga laki-laki menjadi seperti itu. Jadi analisis ini tuh tepat, tapi nggak usah jadi putus asa juga sebenarnya karena gini nih, pada akhirnya sebagian besar orang tuh menikah bukan gara-gara kriteria yang dia mau.
hampir gak ada orang yang menikah dengan perempuan yang sesuai dengan fantasinya, dengan kriterianya. Pada akhirnya perjodohan itu ditentukan oleh sosialisasi. Jadi ini tuh pernah disinggung sama seorang filosof Yunani kuno. Cinta tuh gini nih. Kamu bikin perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian di perjalanan itu, untuk sampai ke kota itu tuh, kamu harus bawa bunga terbaik. Bukan bunga lah, batu terbaik. Kamu pilih batu terbaik. Tapi syaratnya adalah kamu hanya punya kesempatan untuk satu kali coba. Jadi batu yang kamu ambil dan dianggap terbaik itu gak boleh kamu lepas. Ngerti kan? Nah, jadi ketika ada orang yang jalan itu, dia kemudian menemukan batu yang sangat bagus. Pas mau diambil, ini tuh bagus banget. Di antara semua batu-batu sebelumnya, ini adalah batu yang terbaik. Tapi di depan masih ada yang lebih baik nggak ya? Nah, dia tuh nggak tahu. Dia tuh sepenuhnya nggak tahu. Dan karena itu, pada akhirnya dia akan mengambil batu itu. Biasanya. Karena ke depan bisa nemu yang jauh lebih bagus, bisa nggak nemu sama sekali, karena itu pilihan satu-satunya gitu. Nah, karena itu percintaan itu sebenarnya walaupun laki-laki begitu visual, tetapi banyak banyak cewek jelek yang tetap dapat pasangan yang ideal, pasangan yang baik lah, bukan ideal, pasangan yang baik. Karena apa? Karena misalkan mereka pernah sama-sama kerja di Indomaret bareng selama 3 tahun. Itu tuh sebenarnya cukup untuk membuat hormon masing-masing itu saling terikat. Itu bisa, itu cukup. Atau misalkan mereka terikat pada kerjasama dalam sebuah proyek. Itu juga sebenarnya cukup. Itu juga layak dan memadai gitu. Intinya adalah kalau kita memiliki kesempatan untuk bergaul dalam satu kelompok, itu tuh potensi kita untuk menjalin hubungan yang lebih, itu tuh jauh lebih besar. Nah, jadi sebenarnya yang kita butuhkan bukan berputus asa dengan analisis yang tadi itu, tetapi berpikir di kelompok terkecil yang ada bersama kita ini, itu ada nggak yang bisa? Kita butuh cukup pergaulan beberapa saat, karena rasa cinta itu hormonal. Ketertarikan juga sebenarnya adalah hormonal. Perempuan menyukai laki-laki dan laki-laki menyukai perempuan itu sebenarnya adalah hormonal. Jadi kalau misalkan saya mohon maaf buat para sastrawan yang ngomong cinta adalah segalanya, cinta bacot, tidak seperti itu. Karena yang sebenarnya itu adalah ketertarikan laki-laki terhadap perempuan itu adalah dorongan spesies, bukan dorongan pribadi. Jadi kalau misalkan dorongan pribadi, itu tuh kita tuh sebenarnya dikendalikan sama pihak lain. Nah, dirimu lihat ada perempuan seksinya luar biasa dan dirimu terkurung di ruangan yang sama selama 12 jam. Misalkan, dirimu tuh tahu kalau misalkan dirimu megang dia aja, itu tuh masalahnya bisa panjang, bisa masuk penjara misalkan. Tapi begitu si perempuan itu tidur, dirimu sangat terdorong. Jadi semua pikiran dia tuh nolak, jangan sampai megang. Tapi begitu masuk itu hormon dan lain sebagainya itu maksa dia untuk gerak. Artinya apa? Yang menggerakkan tubuh kita itu bukan diri kita sendiri. Itu spesies besar yang namanya manusia menghendaki agar setiap manusia itu bereproduksi. Dan karena itu mereka memaksa, bahkan para pria yang paling kuat sekalipun dipaksa untuk bereproduksi, dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual gitu. Jadi makanya saya sebenarnya suka kesal juga sama perempuan misalkan yang pakai baju kemudian terbuka dan ketika ditegur dia bilang ya my body my choice gitu misalkan gitu kan. Ya gak gitu juga gitu, karena dirinya memakai pakaian yang terbuka itu juga sebenarnya adalah dorongan hormon untuk tampil di depan laki-laki dan perempuan, di depan perempuan untuk bersaing dengannya, di depan laki-laki untuk menghasilkan daya tarik seksual untuknya gitu. Jadi itu juga sebenarnya semuanya adalah dorongan-dorongan gitu. Jadi perempuan dandan, perempuan tampil seksi dan sebagainya ya
tujuannya adalah untuk reproduksi. Nah, karena itu maksud saya balik lagi, gak usah putus asa dengan berbagai kriteria yang panjang itu, karena pada dasarnya pendeknya adalah kita cukup butuh pertemuan intens selama beberapa saat, di mana Teteh free, dia juga free, dua-duanya relax, dan dua-duanya juga tanpa ikatan, dan kemudian ada 1-2 karakteristik yang cocok dan nyambung, oke, itu bisa aja menghasilkan gitu. Jadi yang paling dibutuhkan mungkin adalah sosialisasi yang lebih baik gitu. Ini kita tambahin dulu juga dari mindset yang ngebuat Mbak ini putus asa ya Pak Guru. Di poin 6, 7, 8 agak menarik sebenarnya. Coba kita dorong. Salah satu yang ngebuat dia putus asa adalah menurut Mbak ini, janda muda lebih terhormat daripada perawan tua. Lalu poin nomor 7 adalah jangan menjalin hubungan dengan perempuan perawan tua. Sudah setua itu tapi masih perawan, berarti dia problematik dan ada yang salah.